Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadik Jasregar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus pencurangan di data akuntansi. Kasus yang saya pilih adalah Enron Corporation. Enron merupakan hasil dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internal. Merger ini dilakukan oleh pembisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Pada awal tahun 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pam, kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia, termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Latar belakang penyebab terjadi pencurangan di bidang akuntansi ini. Laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analisis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etik dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasil yang tidak sebenarnya serta memodifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan pembangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark to market. Akunting di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasarkan profit sebenarnya. Kapan terjadi masalah ini? Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapnya bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematik, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para rekrutan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi itu Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Dampak dari kasus itu, Enron bersama kantor akuntansi Arthur Andersen terbukti bersalah menyelembungkan hasil kinerja keuangannya. Akibatnya skandal Enron ini, The Wall Street terguncang. Terjadinya kerugian yang sangat besar hingga mencapai lebih dari 60 juta dolar Amerika di pasar saham. Karena skandal Enron ini, Amerika yang dikenal sebagai negara superpower tersebut mengalami krisis keuangan. Tidak hanya itu, dampak dari krisis keuangan Amerika itu berefek domino terhadap perekonomian secara global. Kesimpulan dari kasus ini adalah skandal Enron mengajarkan kepada dunia mengenai pentingnya etika profesi seorang akuntan. Meskipun tidak dianggap sebagai profesi yang sangat prestisius, peran seorang akuntan sangat penting bagi stabilitas perekonomian. Tindakan seseorang akuntan yang tidak memiliki etika profesi bahkan dapat memicu terjadinya krisis seperti yang terjadi pada skandal Enron. Tindakan curang dan manipulatif yang dilakukan secara akuntan dapat menjadi awal kehancuran perekonomian. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.